Amsal 22 ayat 29. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Ia akan berdiri di hadapan raja, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Dari sini saya telusuri lebih dalam, saya coba renungkan kembali firman ini. Kata yang saya mau highlight itu adalah cakap ya. Cakap itu bukan cakep. Beda satu huruf aja bisa beda definisi itu. Cakap itu maksudnya orang yang jago, orang yang skillful, orang yang punya attitude dalam bekerja. Jadi kalau bisa dikaitkan ya, kecakapan itu apa? Kecakapan itu salah satu bentuk attitude ya. Kecakapan itu salah satu jenis sikap hati ya. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, sikap hati atau sikap itu bagaimana cara kita bersikap itu macam-macam kan. Salah satu attitude itu contohnya kerja keras, tepat waktu, menghargai orang tua. Ya itulah attitude-attitude yang positif. Dari sini kita bisa telusuri lebih dalam, setelah saya renungkan lebih dalam, iya ya, kalau orang yang kerja keras, skillful, on time, dia itu akan dihargai ya, akan berhasil, akan sukses, karena dibutuhkan oleh orang-orang yang bisa dikata, raja itu kan orang yang berkuasa ya, punya duit banyak. Kalau itu bisa dianalogikan berarti hanya orang-orang yang punya attitude yang akan berdiri di hadapan orang-orang yang punya duit, yang punya kuasa, yang perlu dari manfaat lu, dari skill lu gitu. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Orang-orang hina itu bisa dianggap sebagai, analogikan sebagai, kalau di sini sih lebih ke orang-orang yang miskin ya, miskin attitude, yang miskin materi gitu kan. Jadi bisa dibilang energi itu vibrasinya sama ya. Seperti yang pernah dijelaskan, saya pernah dengar di salah satu kutipan yang diungkapkan oleh Helmiah ya. Burung yang berbulu sama akan berkumpul bersama. Jadi ya, kalau di sini dikaitkan dengan Amsal 22 ayat 29 tadi, orang yang cakap itu pasti ketemunya orang di hadapan raja-raja. Dalam artian ya, orang yang skillful akan ketemu juga orang-orang yang skillful. Orang yang punya attitude positif akan ketemu dengan orang-orang yang punya attitude positif. Dari sini maka kita perlu mengembangkan atau memelihara attitude kita supaya dengan kita punya attitude yang baik, kita contohnya dengan bekerja keras, kita bisa mengenal kekuatan kita, yang pada akhirnya kita jadi cakap. Setelah kita cakap dalam pekerjaan kita jadi berhasil, dan kita akan berdiri di hadapan raja-raja. Di sini kan raja dalam agama Kristen atau raja dalam Kristen itu kan raja damai itu kan ya, Tuhan kita ya, Yesus Kristus. Dari sini kita bisa, dari firman ini, Amsal 22 ayat 29 ini, kita jadi bisa mengerti dan memahami mengapa kita harus punya attitude juga dalam bekerja gitu kan. Attitude dalam bekerja supaya kita bisa jadi cakap, kemudian bisa mengenal diri kita sendiri, akibatnya juga merujuk pada kita mengenal Tuhan kita, mengenal Raja kita. Kita akan berdiri di hadapan Tuhan kita, Raja damai dalam hidup kita. Demikianlah sharing firman.
di video kali ini. Jikalau berkenan, bermanfaat, silakan like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih.